Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Little Learning. I hope you will be understanding. Berjumpa lagi dengan Bu Ita dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, kemarin kita sudah belajar ya mengenai pengertian persamaan kuadrat. Hari ini kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat. Yuk, langsung saja ya. Menyelesaikan suatu persamaan kuadrat, ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, artinya menentukan nilai-nilai pengganti x sehingga membuat persamaan tersebut menjadi sebuah kalimat yang benar. Nah, berarti kita cari nilai x-nya agar ini menjadi benar. Nah, beberapa cara menyelesaikannya ada 3. Yang pertama ada pemfaktoran, yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Yuk, mari kita bahas satu persatu ini. Yang pertama, pemfaktoran. Untuk A sama dengan 1. Bentuk persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, nanti kita ubah ke dalam bentuk x dikurangi p kali x dikurangi q sama dengan 0. Dengan ingat P kali Q itu sama dengan C, dan P tambah Q sama dengan P. Nah, dari sifat yang di atas, nanti kita peroleh X dikurangi P kali X dikurangi Q sama dengan 0. Nah, berarti satu persatu dulu kita sama dengan 0. X dikurangi P sama dengan 0, berarti X sama dengan P. Oke, selanjutnya X dikurangi Q. X dikurangi sama dengan 0, berarti X sama dengan P. Nah, berarti nanti kita punya akar-akarnya ya, yaitu P dan Q. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan pemfaktoran dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ingat tadi dua bilangan yang kita kalikan itu harus bernilai ini, min 3. Dan dua bilangan yang kita tambah adalah negatif 2. Ingat ya, kita kalikan hasilnya negatif 3, kita tambah hasilnya negatif 2. Bilangan apakah itu? Untuk menjadi pemfaktoran ya. Nah, langsung saja kita ambil bilangan yang di belakang, yaitu negatif 3. Kita cari faktornya. Dua bilangan yang kita kalikan hasilnya negatif 3. Bilangan apa aja itu? Yuk, kita data. Yang pertama adalah 1 kali ya negatif 3 ya. Kemudian kalau kita balik tandanya berarti negatif 1 kali 3. Ada lagi? Tidak ada. Berarti faktornya sudah habis, sudah kita tulis semuanya. Nah, step selanjutnya adalah kita tambahkan yang tadi sudah kita cari faktornya. Berarti 1 ditambah ya negatif 3 sama dengan negatif 2. Negatif 1 tambah 3 sama dengan 2. Nah, mana yang dari ini yang menghasilkan angka yang di tengah, yaitu negatif 2. Nah, ini ya negatif 2, berarti yang atas kita pilih. 1 dan negatif 3 kita pilih. Jadi, ya X plus 1 kali X min 3 sama dengan 0. Nah, jadi bentuk seperti ini ya, faktoran kalian 2 ini. Oke, selanjutnya kita samakan dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1. Oke? Atau sekarang ini, X dikurangi 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Nah, kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,
3. Nah, angkanya negatif 1 atau 3 ya. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya. Untuk A tidak sama dengan 1. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 dapat kita ubah ke dalam bentuk menjadi bentuk seperti ini ya. Tadi kan X sama X ya. Sekarang ada koefisien M-nya di sini. MX dikurangi P kali NX dikurangi Q sama dengan 0. Nah, dari sifat yang atas kita peroleh MX dikurangi P kali NX dikurangi Q sama dengan 0. Berarti MX dikurangi P sama dengan 0. Negatif P, pindah ruas jadi P, MX sama dengan P, X sama dengan P per M. Atau berarti NX dikurangi Q sama dengan 0, NX sama dengan Q. Berarti kita punya X sama dengan Q per N. Nah, beda ya sama tadi. Ada tambahan ini. Ya, langsung saja untuk lebih pahamnya kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan faktoran dari 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, berbeda sama yang tadi, kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka dari itu A ini kita kalikan dengan C yang di belakang ini. Berarti 2 kali ini. Jangan berapa C-nya? Ya, negatif 3. Berarti 2 kali negatif 3. Kita kalikan. Menghasilkan negatif 6. Nah, negatif 6 inilah yang kita cari faktornya. Nah, negatif 6 yuk kita cari faktornya. Dua bilangan yang kita kalikan menghasilkan negatif 6. Bilangan apa aja itu? Kita mulai dari angka 1. 1 kali, ya negatif 6. Kemudian dibalik tandanya ya. Biasanya kita mendata semua kemungkinannya. Nah, jadi biar mudah dalam memilihnya. Yaitu sekarang negatif 1 kali 6. Kemudian 2 kali negatif 3. Negatif 2 kali. Nah, ini semua faktor kemungkinan dari negatif 6 ya. Dua bilangan yang kita kalikan yang menghasilkan negatif 6. Selanjutnya kita tambah. 1 tambah negatif 6, negatif 5, negatif 1 tambah 6, 5, 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1, negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita pilih angka yang menghasilkan angka yang di tengah yaitu negatif 5. Mana yaitu negatif 5? Ya, yang paling atas. Kita pilih, berarti 1 dan negatif 6 yang kita pilih. Kita tuliskan. Nah, berbeda halnya sama dengan tadi. Ini ada 2x, 2x dan dibagi 2. Ini sesuai dengan koefisien ini ya. Ini 2 berarti jadi 2, 2, dan 2. Oke? Nah, ini tadi kita dapat 1 dan negatif 6. Kita tuliskan di sini. Plus 1, negatif 6. Nah, bisa. Selanjutnya kita sederhanakan. Mana yang bisa dibagi 2? Yang depan atau yang belakang? Depan atau yang belakang? Yang belakang ya. Ini kita bagi 2, jadi X, negatif 6. Ini 3 ya. Nah, berarti kita punya 2X tambah 1 kali. Berarti tinggal apa? X dikurangi 3 sama dengan 0. Kalau kita sama dengan 0 yang depan, berarti 2X tambah 1 sama dengan 0. 2X sama dengan ini ruas jadi negatif. Negatif 1. X sama dengan negatif 1 per 2. Atau sekarang ini, X dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah, 3. Silakan dipahami kembali. Ingat ya,
ini koefisiennya sesuai dengan yang di depan ini ya. Misal di sini 3, ini juga 3, 3, dan 3. Ini adalah cara pemfaktoran yang A tidak sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai melengkapkan kuadrat sempurna. Dalam penyelesaian dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dilakukan dengan cara mengubah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 ke bentuk menjadi bentuk kuadrat sempurna ya, yaitu X tambah P dikuadratkan sama dengan Q. Dengan Q itu harus lebih dari 0. Kenapa harus lebih dari 0? Karena dua bilangan yang kita kalikan tidak mungkin negatif. Sehingga X tambah P sama dengan plus minus akar Q. Nah, yang pertama berarti X1-nya adalah negatif P. Tadi kan plus minus. Yang pertama plus akar Q atau X2 negatif P dikurangi akar Q. Ini ya, di sini plus, di sini negatif. Menjadi bentuk seperti ini. Ingat? Bentuk X kuadrat ditambah 2AX tambah A kuadrat adalah bentuk kuadrat sempurna. Karena X kuadrat ditambah 2AX tambah A kuadrat itu sama dengan X tambah A dikuadratkan. Ini kalau kita kuadratkan, kita uraikan seperti biasa akan menghasilkan ini ya. X kuadrat ditambah 2AX tambah A kuadrat. Sedangkan X kuadrat ditambah 2AX itu bukan kuadrat sempurna. Berarti nanti kalau ada bentuk seperti ini, harus kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Akan menjadi bentuk kuadrat sempurna. Oke? Bisa? Oke, untuk lebih pahamnya kita ke contoh soal. Selesaikan persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 7x tambah 3 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yuk, mari kita jawab. 2x kuadrat dikurangi 7x tambah 3 sama dengan 0. Step pertama adalah A ini harus bernilai 1. Oleh karena itu, mari kita bagi semuanya dengan negatif 2. 2 dibagi 2 jadi 1 kan? Nah, negatif 7 bagi 2, 2/2, negatif 7 per 2, 3 bagi 2, 3 per 2. Nanti kita punya bentuk ini ya. X kuadrat dikurangi 7 per 2X tambah 3 per 2 sama dengan 0. Step selanjutnya, C per A ini tadi kita pindah ruaskan ke kiri. Nah, positif pindah ruas jadi negatif. Berarti kita punya X kuadrat dikurangi 7 per 2X sama dengan negatif 3 per 2. Nah, selanjutnya tambahkan setengah B per A kuadrat di masing-masing sisi. Di sisi kanan, di ruas kanan, dan di ruas kiri. Yaitu setengah B per A kuadrat ya. Nah, berapa setengah kali 7 per 2? Yuk, 1 kali 7, 7, 2 kali 2, 2 kali 2. Berarti kita punya X kuadrat dikurangi 7 per 2X tambah 7 per 4 kuadrat. Sama dengan negatif 3 per 2 ditambah 7 per 4 kuadrat. Nah, ini sama ya. Ingat, matematika itu adil, berarti kalau kanan ditambah, kiri juga ditambah. Bisa? Nah, tadi ini kita ubah ke dalam kuadrat sempurna. Ingat ya, X dikurangi A kuadrat itu sama dengan X kuadrat dikurangi 2AX tambah A kuadrat. Nah, berarti kita tinggal ambil komponen A di sini ya. Nah, berarti kita punya X. Nah, di sini ya X dikurangi 7 per 4 kuadrat sama dengan 7 kuadrat 49, 4 kuadrat 16. Berarti kita punya X
Min 7 per 4 kuadrat sama dengan negatif 3 per 2 ditambah 49 per 16. Nah, kita selesaikan ini dulu ya. Ingat, tambahan pecahan harus sama penyebutnya. Kita samakan dulu yuk berapa? D2 dan 16, yaitu 16. Berarti 2 jadi 16 kali 8, berarti atasnya juga kita kalikan 8. 3 kali 8, 24. Kita punya negatif 24 per 16 ditambah 49 per 16. Yuk, ini berapa? Negatif 24 ditambah 49. Nah, besar ini ya, 49. Berarti kita punya 25 per 16. Nah, selanjutnya ini pindah ke sana. Berarti kita punya akar 25 per 16. Berarti X dikurangi 7 per 4 plus minus 5 per 4. Ini ya, akar dari 25, 5, akar dari 16, 4. Nah, ini selanjutnya pindah menjadi X1, 2, negatif 7 per 4 pindah di 7 per 4. Plus minus 5 per 4. Nah, sudah kita dapat ya X1, 2-nya. Selanjutnya kita uraikan X1, kita ambil yang positif. Berarti 7 per 4 ditambah 5 per 4. Yaitu 12 per 4 sama dengan 3. X2 kita ambil yang negatif. 7 per 4 dikurangi 5 per 4 sama dengan 2 per 4 sama dengan setengah. Berarti kita punya himpunan penyelesaiannya yaitu setengah koma 3. Kita ambil lagi. Bisa untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Ingat stepnya. A ini harus 1. Kemudian C per A pindah ruas. Ditambah setengah B per A. Ini ya. Nah, terus kita ubah menjadi kuadrat. Untuk kuadrat seperti ini. Nah, kita dapat seperti ini. Bisa? Nah, kita ke yang terakhir yaitu pakai rumus ABC. Rumus ABC ini diperoleh dengan melengkapkan kuadrat sempurna tadi ya. Nah, sehingga kita punya rumus yaitu X12 sama dengan min negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2. Inilah yang harus kalian ingat dan pahami. Nah, dari sini nanti kita bisa uraikan X1 sama dengan negatif B tambah akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Dan X2-nya adalah negatif B dikurangi akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini sama kayak tadi ya, punya X1 dan X2. Nah, ini silakan dipahami. Yuk, kita ke contoh soalnya. Selesaikan persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 7x tambah 3 sama dengan 0. Ini soalnya tadi ya, tapi ini dengan menggunakan rumus ABC sekarang. Jawab, mari kita jawab. 2x kuadrat dikurangi 7x tambah 3 sama dengan 0. Di rumus ABC kalian harus tahu mana nilai A-nya, mana nilai B-nya, dan mana nilai C-nya. Dari sini kita tahu A-nya adalah 2, koefisien X kuadrat, B-nya adalah negatif 7, koefisien X, dan C-nya adalah 3, konstanta. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, berarti kita punya X12 negatif, tadi B-nya adalah negatif 7, negatif 7, plus minus akar negatif 7 kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, C-nya adalah 3, per 2 kali 2. Berarti X12 sama dengan min, ketemu min, isinya plus ya. Kemudian plus minus akar negatif 7 kuadrat, 49, dikurangi 4 kali 2 kali 3, 24, per 2 kali 2,
berarti kita punya 7 plus minus akar 49 kurangi 24, 25 per 4. Nah, ini berapa akar 25? 5. Berarti kita ambil ya yang X1-nya plus, berarti 7 tambah 5 sama per 4 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Tahu X2-nya 7 dikurangi 5 per 4 sama dengan 2 per 4 sama dengan setengah. Nah, jadi kita punya HP-nya yaitu setengah, sama ya dengan menggunakan cara yang tadi. Nah, itulah sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dimengerti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.